Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwati rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita mendengar ada beberapa kasus seperti kasus pembunuhan perwira polisi, kemudian penyiksaan yang dilakukan oleh anak pejabat kementerian tertentu, yang semuanya membuat kita mengelus dada dan prihatin ya. Karena dilakukan dengan cara-cara yang sangat belum pernah kita dengar. Saya pribadi nggak pernah mendengar pembunuhan yang direncanakan dan kemudian melibatkan banyak orang ya. Pembunuhannya itu sendiri sudah sesuatu yang sangat tercela, apalagi bagaimana seseorang bisa merencanakan seperti itu kemudian membuat skenario. Kemudian kalau melihat penyiksaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat, ya sekilas muncul di timeline itu sangat-sangat bengis dan kejam. Ya, ini membuat kita berpikir apa yang membuat mereka bisa melakukan seperti itu. Yang jelas ya, seorang mukmin amat jauh lah dari hal-hal yang seperti ini ya. Karena seorang mukmin itu orientasi hidupnya adalah akhirat. Jadi dia nggak peduli di dunia dia kondisinya seperti apa, yang penting nanti di akhirat dia masuk surga. Jadi apakah dia mau kaya atau miskin di dunia, mau jadi orang terkenal atau mau jadi orang yang sama sekali tidak terkenal, yang penting dia di dunia ini taat syariat, karena tujuannya itu bukan kenikmatan dunia seorang mukmin ya, tapi adalah kenikmatan di akhirat. Maka dari itu dia tidak akan memaksakan cara-cara yang tidak benar di dunia ini, karena dia takut nanti dia tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Yaitulah seorang mukmin ya, tujuannya di akhirat. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Jadi dimanapun posisi dia, mau jadi dia tukang sapu, mau jadi dia penjual makanan di tepi jalan, tapi Allah akan selalu membuat baik urusannya, karena dia adalah memperbaiki urusannya sendiri sesuai dengan syariat. Akibatnya dia akan bahagia, karena tidaklah syariat itu berisi melainkan kebaikan. Mengenai apakah dia menjadi orang kaya, yaitu nanti takdir Allah yang menentukan. Tapi yang penting adalah dia memperbaiki urusannya sesuai dengan syariat. Makanya dia mendapatkan kehidupan yang tenang, yang bahagia di dunia ya, nggak macam-macam, nggak seperti beberapa kasus yang kita dengerin yang melibatkan pejabat, orang yang berkuasa, orang-orang kaya ya. Orang muslim selalu seperti itu, dia mengutamakan apa yang nanti daripada apa yang segera gitu. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tuhibbunal ajilah ya, kamu tuh suka dengan hal yang instan yang di dunia ini, makanya kamu akan menempuh cara-cara yang tidak disyariatkan, yang melanggar syariat, yang akibatnya kamu sendiri yang rugi ya, rugi di dunia dan di akhirat ya. Makanya seorang mukmin tidak seperti itu, dia jauh lebih mencintai kehidupan di akhirat, dan dia mengutamakan kehidupan akhirat di atas segala-galanya, dengan menempuh kehidupan di dunia ini di atas syariat ya, sehingga hidupnya tertata, walaupun dia tidak ditakdirkan jadi orang kaya misalkan, tapi dia ya Allah janjikan akan jadi orang yang berbahagia ya, yang urusannya tertata. Seperti itu orang mukmin yang kita perlu jadikan kita semua orang yang seperti itu ya. Kalaupun dia jadi orang kaya, dia jadi orang kaya yang melalui cara yang benar gitu, cara kaya yang berkah. Atau dia jadi pejabat, dia jadi pejabat yang berkah. Jadi pengusaha sukses yang berkah, yang memang udah takdirnya, bukan karena dia sendiri yang pintar, tapi memang takdirnya seperti itu. Tapi misalkan tidak bisa menjadi seperti itu, dia tetap akan jadi orang yang mengalami kehidupan yang baik ya, sebagaimana Allah janjikan di Quran, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah janjikan kehidupan yang baik. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang seperti itu ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.